Oke, baik. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu ada pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang. Yang selanjutnya ada fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Ridwan HR, fungsi AAUPB adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi administrasi negara atau pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, berfungsi sebagai dasar gugatan. Lalu yang selanjutnya, bagi hakim PT UN Pengadilan Tinggi Umum Negeri, berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Dan selanjutnya adalah bagi badan legislatif. Bagi badan legislatif, AUPB dapat digunakan dalam merancang undang-undang. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam asas umum pemerintahan yang baik. Secara yuridis, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan setidaknya ada 8 macam AUPB, akan tetapi yang akan saya jelaskan adalah 17 asas yang mengacu dari 8 asas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan 13 asas dari pendapat Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, yang saya sesuaikan kembali karena ada beberapa persamaan, sehingga dasar penyebutan macam-macam AUPB dalam tulisan ini berdasarkan undang-undang. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas kemanfaatan, yang ketiga ada asas ketidakberpihakan, yang keempat ada asas kecermatan atau asas bertindak cermat, yang kelima ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang keenam ada asas keterbukaan, yang ketujuh ada asas kepentingan umum, yang kedelapan ada asas pelayanan yang baik, yang kesembilan ada asas keseimbangan, yang kesepuluh ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang kesebelas ada asas motivasi untuk setiap keputusan, yang kedua belas ada asas permainan yang layak atau fair play, yang ke-13 ada asas keadilan dan kewajaran, yang ke-14 ada asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar, yang ke-15 ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-16 ada asas pelindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, dan yang ke-17 ada asas kebijaksanaan. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek hukum material. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah. Lalu juga ada aspek hukum formal yang mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Lalu untuk yang selanjutnya ada asas kemanfaatan, yang dimana asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, antara kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang,
kepentingan manusia dengan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Lalu yang selanjutnya ada asas ketidakberpihakan, yang dimana asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan juga tidak diskriminatif. Lalu yang selanjutnya ada asas kecermatan atau asas bertindak cermat, yang dimana asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan, sehingga keputusan dan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan dilakukan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Lalu yang selanjutnya ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang dimana asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur adukan kewenangan. Menurut Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampur adukan kewenangan. Lalu yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Lalu yang selanjutnya ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Lalu yang selanjutnya ada asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memperhatikan atau memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar dari pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya ada asas keseimbangan, yang dimana asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman, jabatan, dan kelalaian seorang pengawal. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang, sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang dimana asas ini menghendaki pemerintah agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Namun demikian, dalam kenyataannya akan sulit menemukan kesamaan mutlak antar kasus, sehingga pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Perlu diperhatikan bahwa asas ini tidak berlaku pada keputusan pemerintahan yang salah atau keliru. Lalu yang selanjutnya ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Adapun asas ini meliputi subvarian berikut. Pertama, syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan. Kedua, keputusan harus memiliki dasar fakta yang kuat atau teguh, dan pemberian alasan atau motivasi harus cukup dapat mendukung. Lalu yang selanjutnya ada asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Lalu yang selanjutnya ada asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan dan kewajaran menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan adalah tindakan secara
proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Baik, lalu yang selanjutnya ada asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara, sehingga ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali, meskipun menguntungkan bagi pemerintah. Baik, yang selanjutnya ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan, namun alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Dengan demikian, pegawai tersebut harus dikembalikan pada posisi di pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi dan kompensasi serta rehabilitasi nama baiknya. Proses inilah yang disebut sebagai cara-cara meniadakan akibat putusan yang batal atau tidak sah. Lalu yang selanjutnya, asas pelindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Lalu yang selanjutnya ada asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis, berpandangan luas, dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya.